Selamat siang teman-teman semuanya, pecinta setia iseng-iseng lintas. Kali ini saya sudah ada di loket PT Barumun. Nah ini kebetulan mau berangkat ini Barumun Nopin 285 menuju Jumbatu Rokan, Pasir Pangarayan. Saya fokusnya ke sini teman-teman. Ini Nopin berapa tadi ya? Bahkan Nopinnya saya lupa. Nopin 165. Nopin 165 yang dulunya ini di bengkel Kartim, pergabungan dua bodi jadi satu, yang sempat lama yang pernah saya itu juga ya, saya review juga di bengkel Kartim pas proses pembuatannya, perakitannya, dan sekarang ternyata sudah beroperasi. Entah ini sudah trip yang keberapa, saya kurang paham teman-teman. Tapi ini minggu lalu juga saya sudah sempat lihat Barumun ini berangkat menuju ke Sibuhuan, Rokan. Nah, tapi kali ini kebetulan saya pas lewat tadi, saya ngeliat ini lagi parkir. Kalau lihat dari luar ini masih kurang jelas. Tunggu 285 berangkat dulu, nanti kita bisa lihat bagaimana pada akhirnya bus dengan pergabungan dua bodi menjadi satu bus. Nah ini teman-teman, dari awalnya dua bodi menjadi satu bodi dengan tinggi ini sekitar mungkin hampir 4 meter ya. Entah ini tergolong SHD. Kalau SHD masih tingginya 3,9, kalau UHD tinggi 4 meter. Entah ini sudah tergolong mungkin sekitar 3,9 mungkin teman-teman. Sampingnya ini 285. Ini masih bodi standar Skyliner. Mungkin ini tingginya setara dengan HD ya, di angka 3,8 meter. Nah ini mereka sudah mau berangkat, berarti kita bisa lihat dengan jelas nanti yang Nopin 165 ini, yang pergabungan fusian dari dua bodi menjadi satu bodi di Nopin 165. Nah ini 285 sebentar lagi akan berangkat. Ini kelas AC juga, pakai 1521. Kita fokusnya tetap ke 165 teman-teman. Yang lama di bengkel Kartim banyak yang meragukan, pada akhirnya jalan. Nah, ini pertama kalinya juga saya bikin konten di loket Barumun karena banyak yang sudah minta. Akhirnya saya tunaikan tugas saya untuk bikin konten di sini. Jadi teman-teman, info dari Bapak ini selaku pengurus dari PT Barumun, itu Nopin 165 ini sudah jalan sekitar 2 bulan teman-teman. Hal yang sangat diragukan untuk 165 jadi jalan, pada akhirnya pergabungan dari dua bodi menjadi satu bodi ini sukses dan bisa jalan teman-teman. Nanti kita minta izin juga bagaimana rasanya di dalam bus ini ya, karena dari luar pun ini dek bagian supir itu di bawah dan dek bagian penumpang itu di atas. Ini berarti setara dengan SHD teman-teman. Kalau kata bapaknya tadi ini sekitar 4 meteran. Kalau saya menilainya mungkin sekitar 3,9 lah. Ini setara dengan SHD lah mungkin ini. Karena kalau dia sudah UHD, posisi dek penumpang itu lebih mepet di atas dia. Nah ini 285 berangkat, kita bakalan lebih bisa nengok 165 ini lebih jelas lagi. Ini Nopin 285 berangkat menuju ke ujung Batu Rokan. Ini penguasa Rokan Hulu juga ini, Barumun ini. Nah ini kita bisa lebih puas untuk melihat dari Nopin 165 dengan bagasi tembusnya yang pada akhirnya menjawab semua keraguan orang ya. Ini karya dari bengkel Kartim, bengkel yang cukup unik di kota Medan. Dulunya kita berpikir bahwa kacanya ini kurang kurang proporsional karena cukup kecil dibandingkan bodinya teman-teman. Karena mungkin untuk membongkar lagi kaca ini agak sedikit sulit. Saya kemarin sempat dikasih tahu oleh Bang Adit mengenai dasar dari bodi yang atas ini, jenis bodinya apa, tapi saya lupa. Dengan selendangnya yang vertikal
yang horizontal seperti ini teman-teman, yang diagonal ini. Sekarang saya lupa ini jenis bodinya apa. Tapi untuk ketinggian ini masih di sekitaran 3,9 sampai 4 meter teman-teman. Dengan bagasi tembusnya. Saya segan juga memvideokan di bagasinya karena lagi ada yang tidur. Nah ini. Untuk panjangnya ini masih normal, masih belum ada modifikasi untuk panjangnya. Tapi kalau untuk penampilan ini dibikin seperti jet bus, body jet bus dari Adiputro sebenarnya, dengan bahkan topinya pun ini ketebalannya sama dengan topinya jet bus teman-teman. Kita nanti minta izin masuk ke dalam juga. Nah ini kita sudah izin untuk masuk ke bagian dalam kabinnya. Dari sesi dashboard kayaknya tidak ada perubahan. Ini basically-nya ini pakai 1521 cooler dengan tuas persneling-nya yang lurus. Nah, di sini ada uniknya. Nah, ini dek bagian penumpang, dek bagian supir, teman-teman. Dek bagian supirnya, ini bagian kabin kru. Nah, ini kabin krunya di bawah. Jadi, kalau untuk masuk ke bagian penumpangnya, ini kita naik dari tangga lagi. Ada tangga lagi. Jadi ini sama seperti bahkan mungkin UHD teman-teman. Kalau kita coba duduk, kalau di di SHD body-body dari Adiputro mungkin jarak mata kita dengan topi ini cukup setara. Nah tapi ini di bawah dari jarak pandang. Jadi kalau untuk bikin konten trip report pun untuk bagian ke depan sana itu masih cukup jelas. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini duduk santai masih cukup jelas. Kalau seperti body SHD lainnya, kalau kita pandang lurus ke depan itu masih terhalang oleh topi. Tapi kalau ini tidak, jarak pandang kita di atas dari topinya. Nah seperti itu. Dilengkapi dengan AC dan tapi ini non toilet teman-teman. Non toilet, konfigurasi seatnya dua-dua. Ini seatnya dari karya logam. Jadi untuk bodinya pun seperti pakai body wood panel atau panel kayu teman-teman. Lalu di kirinya ini ada bagian yang dilapisi oleh kain. Jadi kesannya cukup mewah teman-teman dalam bodi ini. Nah seperti itu. Kalau untuk bagian kacanya setara dengan kepala kita lah. Dilengkapi dengan besi untuk sebagai bahan pegangan ketika di tekongan mungkin begitu. Wah ini juga gangnya cukup luas teman-teman. Cukup lapang. Jumlah seatnya ada di kiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 17 kali 2, 34. Tambah di belakang 6 bangku. Berarti totalnya ada 40 seat. 40 seat non toilet. Lalu di belakang sana ada ruang tidur daripada kru atau supir yang bertugas. Biasanya di sini tuh paket nih. Nah, tidak ada pintu darurat ya. Berarti kalau keluar dari sini aja. 1, 2, 3, 4, 5 tingkat loh tangganya. Wah menakjubkan. Untuk seatnya sendiri dilapisi oleh kulit sintetis, empuk teman-teman. Dilengkapi dengan headrest, jadi kepala kita nggak gelendong sana gelendong sini, nggak nimpuk juga ke bagian samping kita, jadi aman. Nah gitu. Ini seatnya juga cukup empuk. Tadi saya sudah coba untuk jarak kakinya luas sekali teman-teman. Ini lebih dari cukup ini. Ini 10 jari mungkin ini. 8 jari jarak kakinya. 8 jari untuk saya tinggi 175. Ini cukup nyaman. Asli. Jarak pandang ke depan lapang, bagasi tembus. Ini di bagian dashboard ini ada tulisan RS Rayu Sentosa.
jenis bodinya apa ya, saya kurang paham juga ini. Untuk seat paling depan itu gantung kaki kanan, dikarenakan tangga ini teman-teman. Ya paling enak ya di sini sih, memang bikin konten ke depan, jarak pandang nampak, supir juga nampak, supir di bawah kita. Wah, ini harus saya coba juga ini untuk ngonten di Nopin 165 Barumun ini. Bus yang sangat diragukan awalnya, yang ketika saya bikin konten pun banyak yang bilang nggak mungkin bang, nggak mungkin. Tapi pada akhirnya jadi kenyataan ini. 2 bodi jadi 1, setara dengan UHD. Nah ini jarak pandang ini loh, garis pandang kita ini posisinya ini, mata kita masih memandang luas. Bahkan megang kamera HP pun ini masih enak teman-teman. Kalau mungkin di bus-bus SHD lainnya, nah di sini dia. Tapi kalau di sini, nah beginilah kira-kira. Kalau di bodi SHD lainnya, mata kita di sini teman-teman. Tapi kalau di bodi 165 ini, mata kita di sini. Begitu kira-kira untuk teman-teman yang butuh penjelasan gitu. Cukup panas ini karena kondisi mesinnya mati ya. Nah, begitu teman-teman penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Ini juga dilengkapi dengan racun api, mantap. Jadi sewaktu-waktu ada insiden kebakaran bisa langsung ditangani dengan cepat. Sangat rekomendasi. Jadi teman-teman, tadi juga saya pengen review yang tronton, tapi posisinya lagi di jalan, lagi dari arah yang berlawanan. Jadi untuk video saya kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih kepada petugas dari Barumun sudah mengizinkan saya untuk nge-review. Ini akan diberangkatkan juga ini Nopin 25 menuju ke Kota Tengah teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf bila salah kata. Bye bye. Panas sekali teman-teman, sampai saya sesak ini.